Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas perlahan dan lepaskan semua yang sedang kau genggam di dalam pikiran. Di antara sunyi yang tidak bersuara ini, ada sesuatu yang ingin mendekat kepadamu. Bukan dengan suara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran. Mungkin selama ini kau mencari Allah lewat banyak bacaan, banyak gerakan, dan banyak usaha. Namun pernahkah kau berhenti dan membiarkan hatimu saja yang berbicara? Ada zikir yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi menggema di kedalaman jiwa. Ada ingatan kepada Allah yang tidak diucapkan, namun justru paling jujur. Video ini bukan untuk mereka yang ingin merasa hebat, tetapi untuk jiwa yang lelah berpura-pura. Untuk hati yang rindu tenang dan ingin kembali pulang. Jika kau siap, diamkan suaramu dan dengarkan apa yang selama ini hanya bisa didengar oleh hati. Bab 1. Suara yang tak terdengar namun menggetarkan langit. Ada sebuah momen yang tidak semua orang pernah alami. Sebuah keadaan di mana bibir terdiam, lidah tidak bergerak, dan suara seolah ditarik kembali ke dalam sunyi. Namun justru di saat itulah sesuatu yang jauh lebih dalam mulai hidup. Hati menyebut nama Allah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa getaran udara. Ia tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi dikenali oleh langit. Inilah awal dari perjalanan zikir sejati, ketika kesadaran mulai melampaui kebiasaan lahiriah dan masuk ke ruang batin yang paling jujur. Banyak manusia mengira kedekatan dengan Allah ditentukan oleh seberapa lantang suara yang keluar dari mulut, seberapa fasih bacaan dilafalkan, atau seberapa sering zikir dihitung. Padahal suara hanyalah jembatan awal, bukan tujuan. Pada titik tertentu, Allah justru menarik hambanya ke dalam keheningan, agar ia belajar mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Di sanalah zikir berubah bentuk, dari ucapan menjadi kesadaran, dari aktivitas menjadi keadaan, dari rutinitas menjadi perjumpaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika hati mulai menyebut namanya tanpa suara, tidak ada lagi jarak antara yang mengingat dan yang diingat. Tidak ada lagi usaha keras untuk menghadirkan kekhusyukan, karena kekhusyukan itu sendiri yang hadir. Hati tidak memanggil dari kejauhan, melainkan menyadari bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada apapun yang selama ini dianggap paling dekat. Pada saat itu ego perlahan melemah, keinginan untuk dilihat memudar, dan yang tersisa hanyalah rasa tunduk yang lembut, namun sangat kuat. Keadaan ini sering datang tanpa tanda yang mencolok. Kadang ia hadir sebagai getaran halus di dada, kadang sebagai air mata yang jatuh tanpa sebab yang jelas, kadang sebagai rasa tenang yang tidak bergantung pada situasi. Dunia mungkin tetap berjalan dengan hiruk pikuknya, masalah tetap ada, tanggung jawab tidak berkurang. Namun di dalam diri ada ruang sunyi yang tidak bisa disentuh oleh kegaduhan apapun. Di ruang itulah nama Allah disebut tanpa suara, dan justru karena itulah ia terasa begitu hidup. Zikir sejati tidak selalu membuat seseorang merasa tinggi atau istimewa. Sebaliknya, ia sering membuat hati merasa kecil, rapuh, dan sepenuhnya bergantung. Bukan ketergantungan yang melemahkan, tetapi ketergantungan yang membebaskan. Karena ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah, ia berhenti menuntut dunia untuk memberinya rasa aman. Ia tidak lagi gelisah mencari pengakuan, tidak sibuk membuktikan apapun, dan tidak takut kehilangan sesuatu yang fana. Inilah zikir yang tidak terdengar, namun mengguncang langit, karena ia lahir dari kejujuran terdalam seorang hamba yang akhirnya pulang kepada Tuhannya. Bab 2. Ketika lidah terdiam, hati mulai menjawab panggilan. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika lidah tidak lagi ingin banyak berbicara tentang Allah. Bukan karena lupa, tetapi karena hati mulai sibuk dengan kehadirannya. Pada fase ini, kata-kata terasa terlalu sempit untuk menampung rasa. Bacaan yang dahulu panjang kini terasa cukup dengan satu kesadaran yang utuh. Bukan karena zikir lisan kehilangan makna, melainkan karena hati telah menemukan bahasa yang lebih dalam, bahasa yang tidak memerlukan suara untuk menyampaikan ketundukan. Ketika lidah terdiam, hati tidak menjadi kosong. Justru disitulah ia mulai bekerja dengan cara yang paling jujur. Hati tidak mengenal kepura-puraan,
tidak pandai berakting, dan tidak bisa menyembunyikan niat. Saat ia menyebut Allah, itu bukan karena kebiasaan atau dorongan luar, melainkan karena kebutuhan yang murni. Kebutuhan untuk bersandar, untuk kembali, dan untuk mengakui bahwa tanpa Allah, seluruh kekuatan manusia hanyalah bayangan yang rapuh. Pada saat seperti ini, zikir tidak lagi terasa seperti kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan seperti rumah yang selalu dirindukan. Hati seolah menemukan tempat pulang setelah lama tersesat dalam keramaian dunia. Tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada dorongan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Yang ada hanyalah keinginan untuk jujur di hadapan Allah, apa adanya, dengan seluruh kelemahan dan kekurangan yang selama ini mungkin disembunyikan. Menariknya, zikir hati sering muncul justru setelah seseorang lelah dengan dirinya sendiri. Lelah dengan ambisi, lelah dengan pengakuan, lelah dengan pencapaian yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Dalam kelelahan itulah Allah membuka pintu keheningan agar hambanya berhenti berlari dan mulai mendengar. Bukan suara dari luar, melainkan panggilan halus dari dalam yang mengajak untuk kembali kepada pusat ketenangan yang sejati. Ketika hati mulai menjawab panggilan itu, perubahan tidak selalu tampak di luar, tetapi terasa jelas di dalam. Reaksi menjadi lebih tenang, penilaian menjadi lebih lembut, dan kegelisahan tidak lagi mudah menguasai. Zikir tanpa suara membentuk cara pandang baru terhadap hidup, di mana setiap peristiwa diterima sebagai bagian dari didikan ilahi. Hati yang berzikir tidak menuntut dunia untuk selalu ramah, karena ia telah menemukan ketentraman yang tidak bergantung pada keadaan. Inilah awal kedewasaan ruhani, ketika lidah boleh diam, tetapi hati terus hidup dalam ingatan kepada Allah. Bab 3, zikir yang tidak terikat oleh waktu dan keadaan. Pada suatu titik, zikir tidak lagi hadir sebagai aktivitas yang memiliki awal dan akhir. Ia tidak menunggu waktu khusus, tidak menuntut posisi tertentu, dan tidak bergantung pada suasana batin yang ideal. Zikir sejati mulai hidup di dalam kesadaran, mengalir bersama napas kehidupan itu sendiri. Ia hadir saat seseorang berjalan, bekerja, diam, bahkan ketika pikirannya sibuk dengan urusan dunia. Bukan karena ia dipaksakan, tetapi karena hati telah terbiasa menghadap kepada Allah dalam setiap keadaan. Hati yang telah mengenal zikir semacam ini tidak mudah terputus oleh kesibukan. Justru di tengah aktivitaslah ingatan kepada Allah menjadi penopang yang tidak terlihat. Seseorang tetap menjalani perannya sebagai manusia, memikul tanggung jawab, menghadapi tuntutan hidup, namun batinnya tidak tercerabut dari pusat ketenangan. Ada kesadaran halus yang terus menyertai, seakan hati berbisik tanpa suara bahwa semua yang terjadi berada dalam genggaman kehendaknya. Zikir yang tidak terikat oleh waktu bukanlah hasil dari usaha keras yang tegang, melainkan buah dari keakraban yang tumbuh perlahan. Ia muncul setelah hati berhenti memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Segala sesuatu dipandang sebagai ruang pengabdian, setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan pulang. Dalam pandangan ini, tidak ada momen yang sepenuhnya kosong dari makna, karena semuanya berada dalam pengawasan dan kebijaksanaan Allah. Keadaan ini tidak membuat seseorang terlepas dari ujian, justru seringkali ujian tetap datang silih berganti. Namun yang berubah adalah cara hati menyikapinya. Kegelisahan tidak lagi berlarut-larut, kemarahan tidak mudah meledak, dan kekecewaan tidak segera berubah menjadi keputusasaan. Zikir yang hidup di dalam hati berfungsi seperti jangkar, menahan batin agar tidak hanyut terlalu jauh oleh gelombang perasaan. Pada akhirnya, zikir semacam ini menjadikan hidup terasa utuh, tidak terpecah antara yang dianggap suci dan yang dianggap biasa. Semua menjadi satu kesadaran yang mengarah kepada Allah. Inilah zikir yang tidak terputus oleh waktu, karena ia tidak bergantung pada jam, keadaan, atau suasana. Selama hati masih bernapas dalam kesadaran ilahi, selama itu pula zikir sejati terus berlangsung, diam-diam namun setia menemani perjalanan seorang hamba menuju kedewasaan ruhani. Bab 4. Saat Allah dihadirkan, bukan sekadar diucapkan. Ada perbedaan yang sangat halus namun menentukan antara menyebut nama Allah dan menghadirkan Allah dalam kesadaran. Banyak lisan yang fasih,
namun hatinya masih jauh. Sebaliknya, ada hati yang hampir tak pernah berbicara, tetapi senantiasa hidup dalam rasa diawasi dan ditemani olehnya. Pada tahap ini, zikir tidak lagi bertujuan untuk didengar, baik oleh manusia maupun oleh diri sendiri, melainkan untuk menyadari kehadiran Allah yang selama ini tidak pernah pergi. Ketika Allah dihadirkan dalam kesadaran, jarak kehilangan maknanya. Kedekatan tidak lagi diukur dengan perasaan hangat atau haru semata, tetapi dengan ketenangan yang menetap. Hati tidak sibuk mencari tanda-tanda khusus, karena ia telah berhenti menuntut pembuktian. Ia percaya tanpa perlu merasa istimewa, tunduk tanpa perlu diperlihatkan, dan berjalan tanpa banyak keraguan, karena pusat orientasinya telah berpindah dari diri sendiri kepada kehendak ilahi. Pada keadaan ini, seseorang mulai memahami bahwa masalah terbesar manusia bukanlah jauhnya Allah, melainkan tertutupnya kesadaran. Bukan karena Allah tidak hadir, tetapi karena hati terlalu penuh oleh suara lain. Zikir sejati bekerja dengan cara membersihkan ruang batin, meluruhkan kepentingan yang berlebihan, dan menenangkan gelombang pikiran agar cahaya kesadaran dapat masuk tanpa terhalang. Menghadirkan Allah dalam hati tidak berarti selalu merasa tenang atau bebas dari kegelisahan. Justru seringkali kegelisahan tetap muncul, namun ia tidak lagi menjadi pusat. Hati belajar melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan sebagai ancaman. Dalam kesadaran ini, seseorang tidak melarikan diri dari rasa sakit, tetapi menghadapinya bersama Allah, dengan keyakinan bahwa setiap keadaan memiliki hikmah yang sedang bekerja. Pada akhirnya, zikir yang menghadirkan Allah melahirkan sikap hidup yang sederhana namun kokoh. Seseorang tidak mudah terguncang oleh pujian, tidak runtuh oleh celaan, dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Ia berjalan perlahan namun pasti, karena langkahnya tidak lagi dituntun oleh ego, melainkan oleh kesadaran akan kehadiran Allah di setiap detik hidupnya. Inilah zikir yang tidak banyak bicara, tetapi diam-diam membentuk jiwa yang matang dan berserah. Bab 5. Keheningan yang lebih dalam daripada segala ucapan. Ada keheningan yang lahir karena ketiadaan suara, dan ada keheningan yang lahir karena kehadiran. Keheningan yang kedua inilah yang sering disalahpahami, padahal di sanalah zikir sejati menemukan ruangnya. Bukan hening yang kosong dan dingin, melainkan hening yang penuh oleh kesadaran ilahi. Dalam keheningan ini, hati tidak menganggur, justru ia terjaga dengan cara yang paling halus. Ia menyadari, menerima, dan tunduk tanpa harus menjelaskan apapun dengan kata-kata. Dalam keheningan yang hidup, pikiran tidak sepenuhnya berhenti, tetapi ia tidak lagi berkuasa. Pikiran menjadi pelayan, bukan penguasa. Ia boleh datang dan pergi, namun tidak lagi menentukan arah batin. Yang memegang kendali adalah rasa hadir yang tenang, rasa berada di bawah naungan kehendak Allah. Pada keadaan ini, zikir tidak berbentuk lafaz, tetapi berupa kesadaran yang terus menghadap, seakan hati berkata tanpa suara, "Aku di sini dan engkau selalu ada." Keheningan semacam ini sering muncul ketika seseorang berhenti memaksa dirinya untuk merasakan sesuatu yang istimewa. Ia datang justru saat hati melepaskan tuntutan akan pengalaman spiritual yang dramatis. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara gaib, tidak ada sensasi luar biasa. Yang ada hanyalah kesederhanaan yang jujur, di mana hati merasa cukup berada di hadapan Allah tanpa harus membawa apa-apa selain dirinya sendiri. Di dalam keheningan itu, banyak lapisan diri mulai terkelupas. Ambisi yang berlebihan, ketakutan yang tersembunyi, dan keinginan untuk mengendalikan segalanya perlahan melemah. Bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi diberi pusat perhatian. Zikir yang sunyi bekerja seperti air yang menenangkan debu. Ia tidak mengusir dengan kekerasan, tetapi membiarkan semuanya mengendap dengan sendirinya. Keheningan yang diliputi zikir sejati akhirnya mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa tidak semua kebenaran perlu diucapkan dan tidak semua kedekatan perlu dirasakan secara emosional. Ada kedekatan yang cukup disadari, ada cinta yang cukup dihadirkan, dan ada zikir yang paling jujur, yaitu ketika hati berhenti bersuara karena ia telah menemukan tempat diam yang aman di hadapan Allah. Dalam diam itulah ruh menemukan ketenteramannya yang paling murni.
Bab 6. Zikir yang tidak meminta namun mengubah dari dalam. Pada kedalaman tertentu, zikir tidak lagi dipenuhi permintaan. Bukan karena kebutuhan telah hilang, tetapi karena hati mulai memahami kepada siapa ia sedang menghadap. Permintaan yang dahulu panjang kini mengecil, bahkan terkadang lenyap, digantikan oleh kesadaran yang tenang bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan daripada apa yang mampu diucapkan. Dalam keadaan ini, zikir menjadi bentuk kepercayaan yang paling murni, di mana hati berserah tanpa syarat. Ketika zikir tidak lagi dipenuhi keinginan, sesuatu yang halus mulai berubah di dalam diri. Ketakutan perlahan kehilangan cengkeramannya, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapinya. Ada keyakinan diam-diam bahwa apapun yang terjadi sedang berada dalam pengaturan yang tidak sembarangan. Kesadaran ini tidak selalu membuat hidup terasa mudah, namun membuat beban terasa lebih ringan untuk dipikul. Zikir yang tidak meminta juga mengajarkan kerelaan yang dewasa. Kerelaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima hasil tanpa memberontak. Seseorang tetap berikhtiar, tetap bergerak, tetap berdoa dengan adab, tetapi hatinya tidak bergantung pada satu kemungkinan saja. Ia membuka ruang bagi kebijaksanaan Allah untuk bekerja dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan rencana pribadinya. Perubahan yang dihasilkan oleh zikir semacam ini seringkali tidak disadari secara langsung. Ia tidak datang sebagai ledakan emosi atau pengalaman yang mencolok, melainkan sebagai pergeseran sikap yang halus. Reaksi menjadi lebih terkendali, harapan menjadi lebih jernih, dan kekecewaan tidak lagi mengikis keimanan. Hati belajar untuk tetap tenang bahkan ketika jawaban belum terlihat. Pada akhirnya, zikir yang tidak meminta membentuk kedalaman jiwa yang sulit digoyahkan. Seseorang tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasa baik-baik saja. Ia menemukan ketentraman yang bersumber dari kepercayaan penuh kepada Allah. Inilah zikir yang bekerja dari dalam, tidak ramai di luar, namun perlahan mengubah cara seseorang memandang hidup, menghadapi ujian, dan berjalan di atas takdir dengan hati yang lebih lapang dan matang. Bab 7. Saat rasa, aku melunak dalam ingatan kepadanya. Semakin dalam zikir bersemayam di hati, semakin lembut pula rasa, aku yang selama ini menjadi pusat banyak kegelisahan. Bukan berarti identitas sebagai manusia lenyap, melainkan ego berhenti menuntut kendali penuh atas hidup. Seseorang tetap berpikir, memilih dan bertindak, namun tidak lagi dengan beban ingin menguasai segalanya. Di dalam zikir sejati, aku tidak dihancurkan, tetapi ditempatkan pada posisinya yang wajar sebagai hamba yang berjalan di bawah kehendak Tuhannya. Ketika ego melunak, banyak hal yang dahulu terasa mengancam, mulai kehilangan daya tekan. Kritik tidak lagi langsung melukai, pujian tidak lagi membutakan, dan perbedaan tidak lagi memicu pertarungan batin. Hati menjadi lebih lapang, bukan karena merasa benar, tetapi karena tidak lagi merasa perlu selalu dibenarkan. Zikir yang hidup di dalam kesadaran menciptakan ruang di mana seseorang bisa melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur, tanpa harus membela atau menyalahkan secara berlebihan. Pada fase ini, ketaatan tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai kejelasan arah. Hati tidak merasa dipaksa tunduk, karena ia telah memahami bahwa tunduk kepada Allah bukanlah kehilangan kebebasan, melainkan pembebasan dari tuntutan ego yang tak pernah puas. Zikir tanpa suara bekerja seperti cahaya lembut yang menerangi niat, sehingga langkah-langkah yang diambil menjadi lebih bersih dari dorongan pamer, takut, atau ambisi yang berlebihan. Pelunakan rasa aku juga membawa perubahan dalam cara memandang orang lain. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk membandingkan, mengukur, atau merasa lebih tinggi. Setiap orang dipandang sedang berjalan dengan takaran dan ujian masing-masing. Hati yang berzikir tidak sibuk menilai, karena ia lebih sibuk menjaga dirinya agar tetap jujur dan rendah di hadapan Allah. Dari sikap inilah lahir empati yang tidak dibuat-buat dan kebijaksanaan yang tidak menggurui. Pada akhirnya ketika rasa aku tidak lagi mendominasi, hidup terasa lebih ringan dan jernih. Seseorang tidak kehilangan arah, justru menemukan pusat yang lebih kokoh. Ia tahu siapa dirinya dan kepada siapa ia kembali.
Zikir sejati tidak membuat seseorang merasa besar, tetapi membuatnya merasa cukup. Cukup sebagai hamba, cukup sebagai manusia, dan cukup berjalan di bawah cahaya kehendak Allah dengan hati yang tenang dan berserah. Bab 8. Zikir yang menjelma menjadi akhlak dan kehidupan. Zikir sejati tidak berhenti di dalam rasa, apalagi sekadar pengalaman batin yang indah. Ia perlahan menjelma menjadi sikap, memantul dalam perilaku, dan hidup dalam cara seseorang memperlakukan dunia. Jika zikir hanya membuat hati tenang tetapi tidak membuat akhlak lebih lembut, maka yang tumbuh bukanlah kedekatan, melainkan kepuasan spiritual yang rapuh. Zikir yang hidup akan selalu meninggalkan jejak, meski jejak itu sering kali sederhana dan tidak mencolok. Hati yang terbiasa mengingat Allah tanpa suara akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Bukan karena takut dinilai manusia, tetapi karena ada kesadaran halus bahwa setiap gerak batin berada dalam pengawasannya. Dari kesadaran inilah lahir kesabaran yang tidak dipaksakan, kejujuran yang tidak dipamerkan, dan ketulusan yang tidak menuntut balasan. Zikir membentuk akhlak dari dalam, bukan dengan tekanan, tetapi dengan pengenalan yang mendalam. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk berbicara tentang ketinggian rohaninya. Bahkan seringkali ia merasa tidak pantas menyebut apapun tentang dirinya. Semakin dekat hati kepada Allah, semakin kecil keinginan untuk menonjol. Zikir sejati membuat seseorang merasa cukup berada di jalan, tanpa harus diumumkan atau dibenarkan oleh siapapun. Kerendahan hati bukan lagi strategi, melainkan keadaan alami yang tumbuh bersama kesadaran. Perubahan akhlak yang lahir dari zikir tidak selalu terlihat besar. Ia hadir dalam cara mendengar orang lain, dalam kesabaran menghadapi kesalahan, dan dalam kemampuan menahan diri ketika ego ingin bereaksi. Zikir mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemenangan atas orang lain, melainkan pada kemenangan atas dorongan batin yang ingin selalu dipenuhi. Dalam kemenangan inilah hati menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada situasi. Ketika zikir telah menjelma menjadi akhlak, kehidupan sehari-hari pun berubah menjadi ruang ibadah yang luas. Tidak ada lagi pemisahan tajam antara yang dianggap suci dan yang dianggap biasa. Setiap pekerjaan dilakukan dengan niat yang lebih jernih, setiap pertemuan dijalani dengan adab, dan setiap kesulitan diterima dengan kesadaran. Inilah buah dari zikir sejati, bukan hanya mengingat Allah dalam diam, tetapi menghadirkannya dalam seluruh laku kehidupan. Bab 9. Zikir yang menjadi napas kehidupan. Pada tahap yang lebih dalam, zikir tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang dilakukan, melainkan sebagai sesuatu yang hidup. Ia menyatu dengan ritme keseharian, mengalir tanpa perlu diingatkan, seperti napas yang bekerja tanpa disuruh. Hati tidak lagi bertanya kapan harus berzikir, karena ingatan kepada Allah telah menjadi latar kesadaran yang terus menyertai, baik dalam kesibukan maupun dalam keheningan. Zikir yang menjadi napas kehidupan tidak selalu menghadirkan rasa haru atau getaran emosional. Bahkan seringkali ia hadir dalam bentuk ketenangan yang datar, stabil, dan tidak dramatis. Namun justru di sanalah kekuatannya. Seperti laut dalam yang tidak mudah terganggu oleh gelombang di permukaan, hati yang hidup dalam zikir tetap tenang meski peristiwa silih berganti. Masalah datang dan pergi, tetapi pusat batin tidak mudah goyah. Keadaan ini membuat seseorang memiliki kemampuan untuk kembali, kapanpun ia terseret oleh kelalaian. Zikir tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menyediakan jalan pulang. Ketika hati tergelincir, ia tidak larut dalam rasa bersalah yang berlebihan. Ia segera menyadari, kembali menghadap, dan melanjutkan perjalanan dengan kesadaran yang diperbarui. Inilah rahmat besar dari zikir yang hidup. Ia menjaga agar seseorang tidak terlalu jauh tersesat. Zikir yang menjadi napas juga melahirkan ketahanan batin. Seseorang tidak mudah putus asa ketika doa belum terjawab dan tidak cepat sombong ketika keadaan membaik. Ia belajar membaca hidup sebagai rangkaian pelajaran, bukan sekadar rangkaian hasil. Dalam pandangan ini, kegagalan tidak memutuskan harapan dan keberhasilan tidak memutuskan rasa butuh kepada Allah. Pada akhirnya, zikir yang menyatu dengan kehidupan menjadikan seseorang berjalan dengan irama yang lebih selaras. Ia tidak tergesa-gesa, tidak pula tertinggal. Langkahnya mungkin sederhana,
namun penuh arah. Selama zikir itu hidup, hati selalu memiliki tempat untuk kembali, bahkan di saat dunia terasa berat. Inilah zikir yang tidak berisik, tidak menuntut perhatian, tetapi setia menemani seorang hamba hingga akhir perjalanannya. Bab 10, Zikir Sejati, hadir tanpa suara, pulang tanpa jarak. Pada akhirnya, zikir sejati tidak lagi dicari sebagai pengalaman, apalagi sebagai pencapaian. Ia hadir sebagai kesadaran yang sederhana, namun utuh, tanpa perlu dibuktikan dan tanpa perlu dipertontonkan. Hati tidak sibuk menilai apakah dirinya sudah sampai atau belum, karena ia memahami bahwa perjalanan kepada Allah bukan tentang tiba, melainkan tentang terus menghadap. Dalam kesadaran inilah, zikir menjadi keadaan pulang, bukan langkah yang melelahkan. Ketika hati menyebut nama Allah tanpa suara, tidak ada lagi jarak yang dirasakan antara hamba dan Tuhannya. Kedekatan tidak diukur oleh rasa tertentu, tetapi oleh kepasrahan yang tenang. Seseorang tidak lagi menuntut agar hidup selalu terasa bermakna, karena ia telah menemukan makna itu sendiri dalam kehadiran Allah di setiap detik. Bahkan dalam kekosongan sekalipun, hatinya tidak benar-benar kosong, karena ia telah diisi oleh kesadaran ilahi. Zikir sejati juga mengajarkan penerimaan yang matang terhadap hidup apa adanya. Tidak semua keadaan perlu diperjuangkan dengan gelisah, dan tidak semua jawaban harus segera didapatkan. Hati belajar berjalan di atas ketidakpastian tanpa kehilangan pegangan. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah lalai, meski jalan terasa berliku. Dari keyakinan inilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada kepastian dunia. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mengejar ketenangan, karena ketenangan telah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak lagi takut pada sepi, karena sepi justru menjadi ruang pertemuan. Ia tidak lagi resah oleh diam, karena diam telah menjadi bahasa yang akrab. Zikir tanpa suara mengajarkannya bahwa kehadiran Allah tidak selalu terasa, tetapi selalu nyata bagi hati yang berserah. Inilah puncak zikir sejati, bukan ketika seseorang merasa istimewa, tetapi ketika ia merasa cukup sebagai hamba. Cukup untuk berjalan dengan rendah hati, cukup untuk menerima dengan lapang, dan cukup untuk pulang kapanpun hatinya kembali menghadap kepada Allah. Dalam keheningan itulah, zikir menjadi hidup, dan hidup pun menjadi zikir tanpa suara, tanpa jarak, dan tanpa kehilangan arah. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, biarkan hatimu tetap tinggal sejenak di dalam sunyi. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan, dan tidak semua kedekatan harus terasa. Ada saatnya Allah cukup dihadirkan, tanpa suara, tanpa kata, tanpa tuntutan. Jika hari ini hatimu terasa lebih tenang, jangan buru-buru kembali ke keramaian. Bawa keheningan ini ke dalam hidupmu, ke dalam langkahmu, ke dalam setiap napas yang kau jalani. Ingatlah, zikir sejati bukan tentang seberapa sering kau menyebut namanya, tetapi seberapa dalam hatimu berserah kepadanya. Semoga Allah menjaga hatimu, melembutkan jiwamu, dan menuntun langkahmu, hingga setiap diam menjadi ingatan, dan setiap hidup menjadi jalan pulang.